Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Instagram Live. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada sore hari ini kita akan bincang bisnis dengan tema mengais laba peluang usaha stick. Sore hari ini kita sudah kehadiran salah satu narasumber yang sudah tidak asing lagi di jagat kuliner. Langsung saja kita undang Bapak Erwan Pujianto selaku Direktur Operasional dan Pengembangan Horistik. Oke Pak, langsung saja kita mulai Pak ya bincang bisnis sore hari ini Pak ya. Pak, awal mulanya dulu tertarik bisnis stick ini kenapa sih Pak? Boleh diceritakan Pak? Terima kasih. Saya sapa dulu. Selamat sore untuk para pemirsa majalah Saindes yang dimanapun Anda berada yang mengikuti G-Lab saat ini. Kami dari manajemen Horistik ingin berbagi singkat mungkin cerita gimana kita bisa mengais ya di stick ini. Awalnya memang kita ada berdiri di salah satu kota, sebenarnya di Salatiga mungkin. Itu ada teman kita yang bernama Firnawan Saputro yang kebetulan menggawangi outlet ini. Beliau ingin berekspansi menambah outlet yang kebetulan hanya 2 outlet. Nah, akhirnya Mas Adi ini atau kita sebut Adi ini bergabung dalam satu komunitas Juara Grup. Kebetulan kita sama-sama untuk masuk di komunitas itu, kita ditandemkan, kita kolaborasi, akhirnya kita berkolaborasi lah. Dengan stick ini, akhirnya kita bisa untuk membuka beberapa outlet dan kita ada di salah satu PT, kita buat PT namanya PT JDS Juara Daging Semestara. Jadi istilahnya kita berkooperasi untuk menambah outlet-outlet yang ada. Begitu secara singkatnya saja. Gitu Pak. Pak, kenapa dinamakan mereknya ini Hore Pak? Apakah gembira gitu Pak? Terima kasih. Jadi memang kenapa kita ciptakan namanya itu Hore? Sebenarnya ini kita mengalirkan atmosfer gembira, euforia yang cukup luar biasa. Jadi kita bikin namanya simple, gimana dapat diingat orang. Ketika makan dari situ lepas, saya ingat gimana sih? Gampang ingatnya Horistik. Jadi kita ingin menawarkan atmosfer yang gembira ketika orang datang kita sambut sehingga mereka makan di energi positif lah yang kita salurkan. Ketika mereka datang dan pulang pun merasa sangat gembira. Jadi itu intinya. Jadi energi positif yang dari outlet tularkan untuk customer kita. Itu. Itu Pak. Nah kalau untuk jumlah cabang sendiri hingga sampai saat ini berapa sih Pak jumlahnya Pak? Jadi untuk jumlah cabang saat ini kita ada 3 yang sudah eksis. Satu lagi kita lagi proses renovasi. Menyusul nanti kita ada di Madiun, Tulung Agung Pak. Gitu. Untuk eksisnya sih 3, proses renovasi saat ini untuk kita grand opening bulan Agustus gitu. Untuk konsep sendiri apa sih Pak yang membedakan daripada kompetitor yang lainnya sih Pak di stick Hore ini? Oke, konsepnya sebenarnya kita menawarkan sesuatu yang beda ya. Jadi dulu kan kenapa kok stick itu menjadi sesuatu makanan yang sifatnya eksklusif. Jadi kita memang mainnya di middle. Jadi ketika orang itu bisa menikmati semua kalangan makanan itu. Terutama stick, karena memang waktu itu stick anggapannya memang eksklusif, mahal, tetapi dengan adanya kita di Horistik ini orang bisa menikmati ketika kita punya satu produk yang benar-benar kita gali itu dengan produk yang sangat murah, stick 10.000 sampai dengan kita yang teratas 85. Jadi orang pun bisa masuk di kalangan menengah misalnya. Kita mainnya dengan konsep-konsep sederhana, kita punya konsep murah, meriah dan tampilannya mewah begitu. Pak ya. Nah, kalau untuk menu sendiri sudah ada berapa Pak di Horistik ini Pak?
awal mula kan dulu buka di daerah Klaten, Pak ya? Apa di Salatiga tadi, Pak? Maaf, Pak, saya tadi agak kurang mendengar. Awalnya cikal bakalnya embrionya heuristik itu ada di Salatiga, tetapi karena kita ada Salatiga. kolaborasi tadi, kolaborasi dari teman, kita ada teman, mungkin saya kenalkan yang mungkin juga masuk. Kebetulan untuk developnya ini ada 4 teman, ya. Mas Adi Sekutro itu sebagai CEO, kebetulan juga dia merangkap setnya produk itu di bagian untuk produknya. Terus untuk satu lagi untuk marketingnya kita ada Rangga Umara, mungkin yang tidak asing lagi untuk para pemain kuliner, dia seantero itu berkolaborasi dengan kita. Kebetulan dia foundernya dulu Pecel Lele Lela yang sempat gabung dengan kita memang untuk pengembangan. Dan satu lagi Angga Wijaya, ini memang jauh dari kuliner, tapi dia adalah ahlinya sistem. Kebetulan dari Astra Honda Motor yang pengen berkolaborasi, yang memang berkolaborasi, jadi sistem ini jadi kuat, Pak. Jadi kita untuk pengembangan sistem dan sebagainya ini kita bisa tidak dilakukan lagi karena sudah semuanya ada, komplit. Berarti dulu respon pasarnya seperti apa, Pak, waktu membuka outlet Bapak yang pertama kali itu? Alhamdulillah, ketika kita buka untuk pertama kali itu kita mengambil momen. Itu awalnya di Tasikmalaya, itu tanggal 10 November. Jadi hari pertama kita momennya kita ada di Tasik, Pak, dengan yang luar biasa, dan kita omset pertama itu sekitar kita nggak sangka-sangka nih ya, sekitar per day itu 30 juta, Pak. Per day 30 juta, Pak. Ya, ini memang sangat antusias sekali dengan kita di Tasikmalaya, karena memang di Tasikmalaya kita kenapa sebagai tonggak kita karena melihat di situ memang prospek bisnis kulinernya juga jalan semuanya dan orangnya konsumtif. Jadi kita kenapa kita gitu awalnya. Pada saat itu promosinya lewat apa, Pak? Kalau boleh tahu sehingga antusiasnya begitu dahsyat itu. Oke, jadi kita untuk promosi itu bermacam-macam ya. Kita pakai digital marketing, pakai paid promo maupun regional konvensional. Kita pakai sebar leaflet. Kita pakai FB, IG, dan kebetulan lagi waktu itu orang melihat konsep kita. Ketika dari bangunannya itu kita agak sedikit kita bikin konsep agak mewah sedikit. Itu orang jiper juga, orang mau masuk itu takutnya sticknya mahal, sampai kita tewas billboard di atas di dekat stick kita itu billboard ukuran luar biasa. Kita bikin promo bahwa stick kita waktu itu kita main 15.000, antusiasnya luar biasa. Ternyata mereka itu awalnya takut kenapa? Ini pasti stick agak mahal. Eksklusif. Karena identiknya stick kan agak eksklusif, Pak ya, mahal. Ya, jadi gitu. Kita memang mainnya gitu. Jadi orang kita buat nyaman, senyaman mungkin untuk menikmati makanan yang kita sajikan. Tentunya tidak dianggap stick murahan, Pak. Jadi memang benar-benar kita jaga kualitas produknya juga. Itu, Pak. Gitu, Pak ya. Oke. Nah, di masa COVID kemarin nih, Pak, pastinya ada ini, Pak ya, penurunan lah. Nah, untuk heuristik ini sendiri cara menangani seperti apa, Pak, kemarin ini, Pak, di masa pandemi ini? Oke, terima kasih, pertanyaan yang cukup bagus sekali. Memang banyak sekali ditanyakan ke beberapa teman kita. Memang kita saat kemarin adanya pandemi itu kita bercoba untuk survive ya, Pak. Survive itu juga kita pelajari juga, kita dari operasionalnya juga kita harus survive ya. Tentunya juga kita tidak harus kalah dengan orang cuma pengunjung. Akhirnya kita berinovasi berempat bagaimana bisa agar orang itu menikmati dari rumah. Kita beringat kita bisnis frozen akhirnya. Frozen itu kita kembangkan, frozen, dan kita juga tidak menutup kemungkinan waktu itu yang penting survive, baik di operasional, kita bikin istilahnya makanan tradisional yang mungkin orang untuk makan rumahan bisa dinikmati, tinggal mereka saji
Nah itu yang kita kembangkan saat itu. Kita namanya ada Oreo Food, yang dimana itu ada frozen-frozenan, yang makanan masakan yang khas tradisional seperti gudeg, seperti ayam, yaitu kita kirim. Banyak permintaan customer yang kebetulan banyak sekali yang meminta dan menikmati, itu yang bisa bertahan. Selain kita juga tetap buka dine-in sih. Nah, dine-in kita juga terus edukasi, sambil kita juga tidak meninggalkan protokol dari COVID. Sehingga kenapa? Itu konsumen juga merasa tenang ketika dine-in di tempat kita itu pun merasa kita sudah mengikuti protokol. Jadi ketika orang masuk kita harus termogan, harus pakai masker, dan sebelumnya harus cuci tangan dulu. Kita edukasi mereka tamu itu. Memang agak ribet, tetapi itu yang menjadi strategi kita, orang tetap dine-in ke tempat kita. Itu aja. Itu Pak ya. Berarti semenjak era new normal ini sendiri, sejak kapan Pak buka sudah di dine-in ini Pak, di Horistik ini? Jadi kita nggak ada tutupnya, hanya satu tutup outlet itu di Jogja. Itu, Pak. Tutup itu di Jogja itu karena memang karena di Jogja itu karena apa namanya COVID, akhirnya pada dipulangin mereka. Kita memang sedikit turun ini. Jadi kita perhitungan dengan biaya kos, biaya operasionalnya dan sebagainya. Makanya waktu itu kita tutup sementara. Dan akhirnya tanggal 1 Juni kemarin kita resmi buka lagi. Semua outlet buka Pak ya. Nah, berbicara tentang bisnis Horistik nih Pak, kabarnya kan di franchise kan Pak ya. Jumlah investasinya berapa sih Pak? Kalau bagi investor yang ingin bergabung Pak? Oke, sebenarnya kita kalau lebih bahasa halusnya kita belum ngomong ke franchise ya. Memang kita legalitasnya kita akan menuju ke sana Pak. Kita proses. Kita lebih halusnya atau bahasa kerennya business opportunity, kemitraan. BO, jadi yang mana orang itu bermitra, istilahnya sudah jalan kurang lebih anggaran sekitar 450 sampai dengan 500 itu sudah bisa jalan. Operasional baik kita autopilot Pak kalau kita bicaranya. Oh gitu Pak. Untuk lokasi sendiri ditentukan pihak pusat atau pihak mitra Pak? Jadi gini, itu bisa sama-sama kita menentukan ketika si mitra itu mendaftar kita untuk bergabung dengan kita, tentunya juga kita akan melihat penawaran lokasi yang dia inginkan. Kadang kita tetap harus survei untuk kelayakannya, visibility-nya, tempat itu bagaimana ketika kita pilihkan untuk kuliner. Berbeda dengan beberapa istilahnya yang hanya mungkin bisnis yang lain mungkin ya bisa jadi yang hanya menjual kemitraan. Kita enggak, karena memang kita meminimalisir resiko yang ada. Jadi benar-benar kita lihat apakah kita hitung kira-kira berapa sih istilahnya omset bisa kita capai di situ dengan ada tempat itu. Kalaupun si mitra lokasi itu tidak visible, kita tidak akan ikutin. Memang kita agak sedikit membatasin sih gitu. Jadi kita juga sama-sama kita juga mencari tempat yang mana kita lihat di suatu tempat kita menemukan suatu tempat kita bisa tawarkan ke investor kita, ke mitra kita yang bergabung. Jadi selain itu ada gimana Pak? Jadi selain itu mungkin ada support lanjutan Pak. Ketika mitra sudah dibuka, apakah nantinya ada support lanjutan? Oh jadi ya, betul. Tadi saya bilang kemitraan yang kita ini kan seperti kita berikan itu sebenarnya autopilot ya. Semua operasional itu baik kita. Jadi si investor ini kita buat nyaman sih. Jadi memang sebagai masukan saja sebagai investor. Konsep kita sebenarnya bagi hasil. Jadi istilahnya paron sapi lah Mas. Mungkin konsep yang paling enaknya seperti saya bisa bikinnya paron sapi. Jadi si investor itu punya sapinya, kita secara pengelola maupun operasional pakai brand kita, semuanya kita ya bertanggung jawab atas operasional itu untuk omset, untuk marketingnya semua. Jadi semua itu kadang orang pengen berbisnis, tetapi nggak tahu ada yang sifatnya Superman Mas, semua dikerjakan sendiri. Sehingga di kita itu ada prinsip Avenger semua. Jadi kita sudah berbagi-bagi tugas jadi di tim kita. Sehingga
Konsep kita konsep yang bermitra itu sustain maupun profitable. Oke, oke, Pak. Nah, untuk jumlah SDM sendiri, Pak, hingga saat ini jumlahnya berapa, Pak, di Oristik sendiri, Pak, total keseluruhan milik Oke, perusahaan? untuk jumlah karyawan, untuk karyawan yang ada di Resto sendiri, untuk 3 outlet, kita kurang lebih sekitar 30-an. Kita juga punya 2 area manager yang masing-masing kita tempatkan di Jogja dan di Klaten. Sebenarnya apa namanya, terus mungkin kurang lebih sekitar 30-an sekian lah untuk SDM-nya. Gitu. Nah, ini akan bertambah ketika kita ada pembukaan outlet. Kita sudah ada menampung beberapa SDM nih, jadi kita menyiapkan buffer-buffer untuk SDM-nya, sehingga ketika kita buka outlet tidak akan mengalami kesulitan. Seperti itu, Pak, ya. Pak, ada beberapa pertanyaan nih, Pak, dari ini viewer di Instagram kita. Dari Bapak Rofian Akbar nih, Pak, seberapa menguntungkan bagi mitra, Pak? Oke, sangat menguntungkan sekali. Si mitra sebenarnya tidak mengambil bagian, dalam arti memang investor. Itu semua yang menghandle kita. Jadi autopilot bisnisnya. Jadi yang tidak susah payah untuk menjalankan bisnis ini. Ada yang mitra itu beli produk kita, beli brand kita, ketika sifatnya hanya pendampingan. Kalau kita nggak mendampingi, sebenarnya kita pure dulu, semua yang handle kita sampai terjunkan area manager kita untuk situ menghandle semuanya. Jadi si mitra itu tidak bersusah payah nih, sifatnya hanya menyerahkan sapi ke kita yang ngelola. Seperti itu, Pak. Nah, misalkan nih, Pak, kalau misalkan ada mitra yang ada di luar kota, otomatis kan harus ada central kitchen ya, Pak, ya, di wilayah misalkan di Jawa Tengah atau di Jawa Barat misalkan ketika ada orang membuka di Bandung. Nah, itu bagaimana, Pak, dari Oristik? Oke, itu sebelum kita memulai bisnis ini, kita sudah pikirkan, Mas. Kenapa kita mau berkolaborasi, kita berkolaborasi, sebelumnya itu tantangan di kita. Ketika kita ada outlet jauh, yang di luar pulau, di luar jangkauan kita sudah bisa. Jadi memang produk kita itu di sana siap saji. Jadi kita memang siapkan central kitchen sendiri, yang ada kebetulan central kitchen-nya saat ini ada di daerah Klaten. Kita bikin semua sausnya, brown sausnya, saus barbecue-nya, terus untuk marinasi dan sebagainya kita buat di Klaten. Sehingga outlet yang ada di jauh itu tinggal, misalnya produk yang kita pakai ayam ataupun beef dan sebagainya bisa kita nyari di sana, tetapi produk bakunya itu kita kirim. Jadi kita sudah berpikir dari awal di mana ketika outlet itu jauh, tinggal mereka hanya mencampurkan saus dari saus yang ada di kita, begitu. Jadi tidak tergantung, bisnis kita tidak tergantung dari chef di mana outlet itu ada. Jadi orang pun kita didik, edukasi untuk menjadi di dapurnya bisa langsung langsung kerjakan. Jadi kita tidak takut ditinggal, mohon maaf, SDM yang sifatnya di dapur nih yang mengelola, dan kita berpikir setiap outlet itu punya citra rasa sama. Jadi benchmark kita waktu itu kita seperti KFC, McDonald, di mana orang makan di outlet 1, di outlet 2, outlet itu sama. Jadi itu. Standarisasinya sama, Pak, ya, di setiap gerai, Pak, ya. Oke nih, Pak, ada lagi nih, Pak, pertanyaan dari DMS.adidharma. Budget investasi 400 sampai 500 atau bisa lebih, Pak? Jadi gini, mungkin investasinya lebih gitu, Pak. Terima kasih. Untuk standar kita sebenarnya kita untuk ke kita itu hanya untuk peralatan, sistem, sama untuk signboard dari kita. Nah, 400 itu kita sudah 450 sampai dengan 500 itu kita sudah include dengan prediksi sewa 3 tahun. Dengan kurang lebih sewa itu kita punya standar, range-nya mungkin maksimal antara 50 juta sampai dengan 60 juta untuk range RAB yang kita tawarkan. Jadi kenapa kita semakin sedikit kan? Kenapa kita karena kita bisnisnya trust juga ya ke investor itu. Kita pengen juga investor itu dengan balik modalnya tidak terlalu lama, begitu. Gitu, bisa jadi ya, sewanya agak tinggi, kita hitung-hitungan dulu.
memang akan naik nanti ketika hasilnya. Tapi yang tadi saya gambarkan pada real pada umumnya, saya gambarkan sekitar 500 itu sudah include sewa 3 tahun. Sewa 3 tahun, Pak ya. Oke, oke. Itu berikut dekorasi atau hanya sewa tempat aja, Pak? Sudah. Jadi 500 itu sudah sewa tempat langsung jalan semua. Jadi Oke. furniture termasuk nanti renovasinya. Jadi renovasi itu kenapa kita pilihkan untuk outlet itu tidak dari awal dari tanah. Kita biasanya konsepnya sewa yang ruko atau kita bisa main di food court. Food court itu mungkin akan estimasinya lebih rendah lagi, dan memang ada yang paling gede estimasi kita seperti yang di Tasik itu agak luar biasa. Itu karena memang kita punya tempat yang agak luas. Gitu Pak ya. Sejauh ini sudah ini Pak bekerja sama misalkan dengan sekarang kan sudah ramai dengan apa GoFood atau GrabFood, itu sudah dijalankan Pak di Horistic? Oke, sudah. Itu memang sebagai ujung tombak kita untuk revenue-nya itu kan kita tidak hanya mengandalkan dining ya. Orang semakin kita saat ini kita buka promotnya lewat media sosial, lewat FB Ads, IG Ads, itu banyak orang mengenal. Sehingga kita waktu itu langsung begitu pembukaan outlet, langsung kita sudah bekerja sama dengan PT ini, bekerja sama baik Grab maupun GoFood-nya. Jadi langsung biasanya kita set. Ada rencana buka di Jabodetabek Pak? Mengingatkan untuk restoran steak di area Jabodetabek ini kan agak tinggi Pak ya. Oke. Sebenarnya banyak sekali untuk yang menghubungi saya untuk bermitra di area Jabodetabek. Memang kita akan lagi hitung-hitungan dulu nih. Memang lab kita jadi Jawa Tengah. Karena kita tahu pemain kuliner yang ada di Jawa Tengah ini sangat uniquely ya. Karena orang di Jawa Tengah ini biasanya dia ingin makan makanan yang murah, enak, banyak. Nah ini sebagai tantangan gimana kita bisa survive di Jawa Tengah, terutama di Jogja, di Solo, di ini area-area Jawa Tengah itu makan 15.000 itu kenyang. Makanya kita gimana develop suatu makanan yang bisa menikmati, harga nggak tinggi. Nah ini kalau kita sudah survive di sini, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kita akan akan mencoba ke sana. Memang untuk permintaan banyak sih untuk kita untuk buka di sana. Yang mungkin tahun depan ataupun nanti kita lihat situasionalnya, kalau memang memungkinkan ada investor yang benar-benar mau bekerja sama dengan kita akan pikirkan. Nah, untuk menurut Bapak Erwan nih, apa sih Pak kunci keberhasilan dalam membangun bisnis restoran Horistic ini sendiri? Oke, kuncinya sebenarnya kita kualitas produknya. Jadi produk yang kita sajikan itu benar-benar kita harus pantengin. Produk yang kita sajikan itu benar produk-produk yang sifatnya menjual. Kita berani jual. Jadi bukan produk yang asal-asalan. Kenapa kita bikin stick dengan harga 10.000 tetapi bukan stick-stickan nih. Jadi konsep kita keberhasilan itu. Dan di segi pelayanan itu yang menjadi kunci keberhasilan kita bisa ini. Kenapa? Karena produk kita jelas, produk kita tidak tergantung dari outlet masing-masing sehingga rasanya berbeda-beda. Jadi istilahnya produk kita benar-benar punya nilai jual nih. Jadi kita tidak takut produk kita ada pesaing bikin produk kita ada beribu-ribu produk karena memang kita kolaborasi ini memang punya kompetensi masing-masing. Jadi produk kita tidak akan khawatir. Nanti kita akan terutama untuk pelayanan. Pelayanan ini yang sangat kita selalu canangkan di masing outlet. Ketika tamu itu datang kita layani, di mana orang itu ketika kita layani dengan baik, dia akan melakukan repeat order. Ya kita akan kembali lagi pasti itu. Pasti Pak ya. Iya. Nah, untuk sekarang ini kan banyak nih Pak stick homemade itu. Menurut Pak Erwan sendiri bagaimana nih Pak menanggapi banyak pelaku usaha yang mungkin sudah homemade sendiri nih Pak untuk mengenai stick? Oh iya, jadi memang banyak ya di situ. Cuma kan kita sekali lagi kita banyak sekali inovasi-inovasi yang kita perlu lakukan. Sehingga orang itu istilahnya pengen
Terus ketika menikmati steak itu ya paling enak ya harus datang ke heuristik. Kenapa? Sifat tadi yang kita keluarkan, energi positif, greeting yang ketika kita datang konsumen. Mungkin dari pemirsa yang ada di sini coba silakan datang ke outlet yang terdekat, mungkin ada di Klaten ataupun yang ada di Jogja maupun di Tasik. Ketika masuk itu kita sudah sambut dengan greeting. Jadi orang gimana mindsetnya itu, wah kalau nggak mau pengen diselamatin ya masuk aja ke heuristik, sticknya nikmat lah itu yang ininya kita. Itu masuk kita yes coming, hore lah itu yang sebenarnya. Ada pertanyaan lagi nih Pak dari dms.adidharma. Brand positioning dari heuristik apa nih Pak? Ya, untuk brand positioning kita sebenarnya kita menjadikan stick ini menjadi makanan yang istilahnya sifatnya nasional. Jadi orang itu bisa menikmati di semua kalangan. Nah Pak, ada nggak sih Pak trik khusus dari Pak Erwan sendiri dalam mengatasi sekarang kan sudah era new normal nih Pak. Ada nggak trik khusus Pak untuk pelaku bisnis khususnya ya heuristik ini sendiri Pak? Untuk bertahan di tengah krisis ini Pak. Oke. Trik khususnya sebenarnya nggak ada banyak ya. Sebenarnya kita hanya menawarkan ke beberapa customer kita yang sudah yang sudah terlanjur awalnya waktu itu ada ketakutan dan sebagainya. Kita menginformasikan, mengedukasi lewat IG kita maupun kita lewat media sosial maupun teman-teman bahwa kita istilahnya bisnis yang kita tawarkan, produk makanan yang kita tawarkan ini higienis, kita mengikuti protokol dari pemerintah COVID-19 sehingga orang ini dibikin nyaman, dibikin tidak was-was untuk makan dine-in kita. Gitu Pak ya. Iya. Nah untuk target sendiri nih Pak dari heuristik di ke depan atau semester kedua ini apa sih Pak yang ingin dilakukan di heuristik sendiri? Oke. Targetnya sendiri kita akan buka sebanyak-banyaknya sebenarnya untuk outlet yang kita sendiri. Ya memang kita punya target untuk sampai tahun akhir 2020 ini kita membuka kurang lebih sekitar 15 outlet sampai dengan Desember 2020. Dengan tidak menutup kita juga dari reguler kita yang dari PT sendiri kita juga buka untuk kemitraan. Kemitraan itu kita juga selektif, tidak asal-asalan kita membuka untuk kemitraan karena memang ketika kita mulai selektif orang ini kan sebenarnya juga bermitra dengan kita tidak merasa nyaman juga, tidak asal kita semuanya kita terima, tidak. Jadi istilahnya kita melihat motifnya dia bermitra dengan kita, terus memang dia harus punya mindset bisnis karena memang bisnis itu tidak ya harus tahu untung ruginya gitu. Jadi semuanya harus tahu begitu. Oke Pak. Oh Pak, untuk menu heuristik sendiri kan kalau saya lihat di website itu kan pakai hot plate Pak ya? Ya. Ya. Nantinya rencana ke depan ataukah mungkin itu masih tetap digunakan atau tetap dengan menggunakan piring gitu Pak? Yang sejauh ini kan banyak stick kan banyak yang menggunakan piring gitu. Terima kasih. Memang begini, konsep awalnya memang stick itu di mana western food itu kan sebenarnya banyak stick itu disajikan yang benar itu memang di piring. Tetapi karena memang kita melihat orang Indonesia itu kan lebih seneng yang makanan itu sifatnya panas. Makanya memang ya. Jadi kalau nggak panas gitu nggak menarik gitu. Harus menikmatin, kalau nggak minum ya minum panas atau dingin. Yang ini makanan biasanya seneng yang panas. Jadi memang kita konsepnya pakai hot plate itu memang biar ada citra panasnya. Makanya ketika kita nanti didatang di heuristik, mungkin dari pemirsa yang ada di IG Lab saat ini ingin coba ketika nanti tuangkan sausnya ke hot plate itu, dia akan melihat akan keluar asap. Ya ini menandakan panas ini. Jadi orang itu sebenarnya pengen sensasionalnya panasnya ini. Ketika dia disajikan itu, orang itu akan merasa puas. Makanya kita tetap pertahankan pakai hot plate. Dan di hot plate kita memang beda ini.
bukan seperti outlet yang pada umumnya, yang mungkin lihat dari bentuknya sapi, tetapi kita agak lonjong. Tapi secara porsi sih sama, secara porsi hampir kita ini, cuma memang agak lonjong, jadi kita punya ciri khas sendiri yang tidak bisa ditiru orang. Gitu. Rata-rata biasanya per stick itu berapa gram, Pak, dagingnya itu? Oke, untuk rata-rata sebenarnya kita ada variatifnya. Untuk yang mungkin kita 10.000, kita mainnya untuk chicken itu 50 gram sampai dengan 100 gram. Beef itu rata-rata ya mungkin antara 100-an gram. Tetapi ada produk unggulan kita, itu namanya Wagyu. Wagyu itu mungkin kita menjadi best sellernya kita. Kenapa kita jual dengan harga 85? Memang ini bukan daging biasa. Ini Wagyu yang daging sapi yang memang bagus, secara marble-nya juga bagus. Kita pakai 200 gram. Jadi orang ketika masuk ke kita 200 gram dengan harga 85. Atau kita ambil paketnya berdua dengan minum itu cuma 150. Nah ini yang sebenarnya daya tariknya orang. Jadi orang kenapa mau makan di tempat kita, itu tidak sembarang orang buka stick, itu berani main dengan Wagyu. Karena harganya biasanya di atas rata-rata ya, sekitar 100 dan sebagainya. Kita dengan 100 gram, kita bisa menjual harganya sangat kompetitif, orang masih bisa di kantongnya begitu. Apalagi ngajak family. 150 dapat dua. Sangat terjangkau, Pak, ya, untuk keluarga. Ya. Kita bikin di mana bisnis ini kalau mau bertahan profitable ya kita itu orang itu bisa terjangkau, tetapi tidak salah produknya. Kita benar-benar cermati di produk. Gitu, Pak, ya. Nah kan sekarang lagi rame juga nih, Pak, untuk di bisnis daging sendiri kan rame grill, Pak, ya. Itu nanti ada pengembangan ke sana, Pak, Oristik? Sebelumnya memang untuk produk nanti kita lihat ke depan ya. Jadi kita tidak langsung ada pebisnis yang main gitu kita ikutin. Jadi kita memang bertahan dulu, mematangkan bahwa produk kita itu sebenarnya sustain. Jadi produk kita itu orang tahan lama, dalam arti ketika kita nggak akan ganti-ganti. Kenapa? Kita konsen di produk kita, kualitasnya tentunya ya, tidak akan orang konsumen itu tidak akan lari kemana deh. Pasti kalau pengen stick ya oleh stick. Jadi itu pengembangan. Terakhir nih, Pak, ada tips, Pak, untuk pelaku usaha khususnya kuliner dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Pak, di sekarang yang era new normal ini. Terima kasih. Jadi sarannya sebenarnya sederhana, ikutin aturan protokolnya yang saat ini tetap bisa bisa nanti kita juga kembangkan, teman-teman bisa berjualan dengan bentuk frozen juga. Mana kita kemas. Orang saat ini bisa bertahan ya, orang masak pun sekarang jual dengan bentuk frozen. Nah, kita memang harus inovatif juga dalam menjual dan jangan istilahnya patah semangat. Tetap produknya, kualitasnya dipertahankan. Itu yang menjaga. Jadi orang itu sekarang sudah mulai berani dengan adanya new normal ini, orang nggak takut lagi nih untuk datang. Makanya kita kemarin bertahan itu ya intinya harus bertahan dimanapun, meminimalkan operasional juga kita perhatikan. Jangan lupa COVID protokolnya tetap kita jalankan sehingga karena pemerintah akan melihat mana yang resto yang mengikuti atau enggak. Tentunya itu yang menjadi semangat kita untuk ke teman-teman semua pelaku bisnis kuliner yang saat ini terdampak. Tentunya semuanya terdampak, tetapi dengan semangatnya menjaga itu yang menjadi prioritasnya. Begitu. Oke, baik Pak Erwan, saya rasa cukup, Pak, karena waktunya juga terbatas ini di live Instagram. Lain waktu bisa berjumpa lagi. Sehat selalu untuk Pak Erwan. Semoga sukses usahanya, Pak, ya. Oke, terima kasih. Oke, selamat sore, Pak. Sore, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.
Oke, baik sahabat Instagram Live, itulah tadi bincang bisnis sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi bisnis bagi kita semua. Baik, terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.